bab kedua, mana kita akan membahas mengenai penyebar agama Islam di Indonesia. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu tidak terlepas dari peranan para wali. Jadi para wali yang berjumlah 9 ini bertindak sebagai juru dakwah, penyebar, dan juga perintis agama. Kesembilan wali tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Sunan Gresik, atau namanya Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia disebut juga Sunan Gresik, dan ia diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah. Dan dia lahirnya pada paruh awal abad ke-14. Sunan Gresik umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Dan Sunan Gresik berusaha menarik hati rakyat yang saat itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Dan Sunan Gresik membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, Gresik. Pada tahun 1419, Sunan Gresik meninggal dan makamnya terdapat di desa Gapuro Wetan, Gresik, Jawa Timur. Kemudian ada Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Dan menurut riwayatnya, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel itu umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Dan pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Makam Sunan Ampel berada di Ampel, Semampir, Surabaya. Selanjutnya adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, yang merupakan putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai penggubah suluk wijil dan tembang Tombo Ati, yang masih sering dinyanyikan orang sampai sekarang. Pembaharunya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang, yang sering dihubungkan dengan namanya. Makam Sunan Bonang ada di Tuban. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Masih Munat. Dan dia adalah wali yang mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang sakit. Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat kebanyakan. Dan ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan juga peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren Sunan Derajat itu dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522 dan dimakamkan di Paciran, Lamongan. Kemudian adalah Sunan Kudus, yang merupakan putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil. Dan sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, mursyid Tarikoh, dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya ialah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Panangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalan yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus, dan arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak, seorang ulama dari Gujarat atau India ya sekarang, yang menetap di Pasai, yang kini bernama Aceh. Ibunya bernama Dewi Serkardadu, putri Raja Hindu Belambangan, Jawa Timur, yang bernama Prabu Menak Sembuyu. Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku.
Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Makam Sunan Giri sendiri berada di Gresik. Sunan Kalijaga sekarang kita bicarakan adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syekh Subakir ya. Dan ia adalah murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, lir ilir, dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Dan dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq dan menikahi juga Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri. Sunan Muria atau yang nama aslinya adalah Raden Umar Said merupakan putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan istrinya yang bernama Dewi Saroh binti Maulana Ishaq. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Tempat tinggal beliau ada di Gunung Muria yang salah satu puncaknya bernama Colo dan letaknya di sebelah utara kota Kudus. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Beliaulah satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan Islam. Dan beliau juga yang menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Kemudian Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin putra Ali Nurul Alam putra Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu yang masih keturunan Keraton Pajajaran melalui Nyai Roro Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anak dari Sunan Gunung Jati yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten. Para wali lainnya memegang peranan yang besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Dengan kesabaran dan kearifan, agama Islam disampaikan kepada masyarakat hingga diterima dan cepat berkembang di Jawa. Di samping Wali Songo, banyak wali lainnya ikut andil dalam perkembangan Islam di Jawa, meski sebagian dibunuh dan tidak diakui oleh Wali Songo seperti Syekh Subakir, Sunan Bayat, kemudian atau Tembayat, kemudian Sunan Geseng, dan Syekh Mojo Agung. Syekh Siti Jenar menurut cerita dihukum mati karena mengajarkan ajaran sesat tentang manunggaling kaula Gusti atau bersatunya Gusti atau Allah atau Tuhan dengan manusia. Kemudian yang ada juga Syekh Jangkung yang pernah berniat mendirikan masjid tanpa izin dan oleh Sunan Kudus akan dihukum mati namun diselamatkan oleh Sunan Kalijaga. Jadi Pulau Jawa, Islam itu berkembang ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dan Islamisasi ke Kalimantan dilakukan oleh para ulama utusan Demak. Sedangkan Islam di Maluku, Ternate, dan Tidore itu disebarkan oleh Sultan Ternate yang bernama Zainal Abidin setelah belajar ke Giri, Jawa Timur. Kemudian Makassar diislamkan oleh para mubalik dari Sumatera dan Malaka atau Malaysia. Kemudian orang Makassar mengislamkan orang Lombok dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat antara tahun 1540 sampai 1550. Sementara itu, penduduk Flores di Nusa Tenggara Timur diislamkan oleh orang Bugis. Dan agama Islam masuk ke Nusantara dengan jalur berlainan. Seperti di luar Jawa, yakni Sulawesi, penyebar agama Islam di Sulawesi bernama Datori Bandang. Di Kutai, Kalimantan Timur, penyebar agama Islam adalah Dato Bandeng dan Tuang Tunggang. Peran seorang penghulu di Demak itu tidak kalah pentingnya dalam penyebaran agama Islam melalui pengajaran kepada Sultan Suryanullah dan masih banyak lagi tokoh yang berperan syiar Islam ke seluruh Nusantara.
Islamisasi di Indonesia itu pada umumnya berjalan damai, meski ada kalanya juga diwarnai penaklukan, terutama jika terjadi situasi politik kerajaan-kerajaan. Beberapa saluran Islamisasi yang dikenal adalah sebagai berikut. Perdagangan. Jadi Islamisasi masuk melalui perdagangan terjadi pada tahap awal, yakni sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 hingga ke-16. Pada masa itu, pedagang muslim yang berdagang di Indonesia semakin banyak, sehingga membentuk pemukiman yang disebut pekojan. Di tempat itu, mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan menyebarkan agama Islam. Kemudian, melalui perkawinan. Jadi, para pedagang Islam yang datang ke Indonesia, banyak yang menikah dengan wanita pribumi. Kemudian, melalui pendidikan, dengan dibawanya pesantren-pesantren, khususnya oleh para kiai. Kemudian dengan tasawuf, yaitu ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah dengan kesenian, di mana peninggalan seni bangunan, seni musik, dan sastra itu merupakan penyebaran agama Islam di Indonesia. Untuk teori masuknya agama Islam di Indonesia cukup sampai sini aja. Nanti di bab ketiga kita akan bahas mengenai kehidupan masyarakat pada perkembangan Islam di Indonesia. Untuk itu langsung aja kita ketemu lagi di bab ketiga.